Perkenalkan, nama saya Luhulandari, dokter muda anestesi periode 21 September sampai 27 September 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ARWI pada pasien COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat menjadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 ini merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Jadi ada dua jenis coronavirus yang dapat menyebabkan gejala berat, yaitu MERS dan SARS. Coronavirus merupakan zoonosis, yaitu ditularkan antara hewan dan manusia. Jadi penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. COVID-19 ini utamanya ditularkan dari orang yang bergejala atau simptomatik ke orang lain yang berada dengan jarak dekat melalui droplet. Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala yang ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5 sampai 10 mikrometer. Penularan droplet terjadi ketika seorang berada pada jarak dekat, yaitu dalam 1 meter, dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa seperti mulut dan hidung atau konjungtiva. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Prinsip utama tata laksana jalan nafas pada pasien COVID-19 yang pertama adalah safe for staff and patient. Yang kedua, accurate avoiding unreliable, unfamiliar, or repeated technique. Yang ketiga adalah swift timely, without rush or delay. Intubasi endotrakeal lebih direkomendasikan dibanding penggunaan supraglottic airway, kecuali jika diperlukan airway rescue. Tindakan tata laksana jalan nafas meningkatkan risiko terjadi penyebaran secara aerosol dengan alasan pasien mengalami agitasi dan gelisah akibat hipoksia. Masker pasien harus dilepas. Posisi petugas kesehatan ada di dekat jalan nafas pasien. Tindakan laringoskopi dan intubasi sangat riskan terjadinya aerosol. Tindakan tata laksana jalan nafas umumnya adalah tindakan yang menyebabkan terjadinya aerosol. Prinsip tata laksana jalan nafas pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Jadi, tata laksana jalan nafas pasien suspek atau terkonfirmasi pada kasus emergensi dan non-emergensi prinsipnya adalah sama. Langkah-langkah persiapannya yang pertama adalah persiapan. Jadi, persiapan peralatan untuk tata laksana rutin dan jika terjadi kesulitan. Jumlah staf yang terlatih, yang mencukupi, ketersediaan checklist intubasi endotrakeal, APD, dan lain-lain harus dilakukan dengan baik sebelum terjadi tindakan dan tata laksana jalan nafas. Tim dan perseorangan harus mengetahui persiapan institusi dan skill yang diperlukan. Tim dan perseorangan, jadi tim itu harus mengetahui persiapan institusi dan skill yang diperlukan, bagaimana menggunakan APD dengan benar, dan mengevaluasi jalan nafas pasien untuk menilai ada tidaknya kesulitan intubasi dan mempersiapkan tindakan jalan nafas yang akan dilakukan. Adapun konsep MACOCA score, yaitu malampati, obstructive sleep apnea, C-spine movement, mouth opening, koma, hipoksemia, non-anestetik intubator. Tidak diterima secara luas, namun konsep ini valid dan direkomendasikan. Yang kedua adalah menyiapkan troli atau set alat intubasi endotrakeal COVID-19. Jadi menyiapkan troli atau set alat intubasi itu
harus sangat diperhatikan karena pasien yang sakit kritis seringkali harus diintubasi di tempat di ICU. Di ICU, intubasi endotrakeal biasanya dilakukan di satu ruangan. Siapkan troli intubasi endotrakeal atau set alat yang dapat diambil ke dekat pasien dan dikontaminasi setelah digunakan. Yang ketiga adalah memiliki strategi. Strategi tata laksana jalan nafas atau membuat rencana utama atau rencana cadangan serta jika ada perubahan harus disiapkan dan mengadakan briefing tim sebelum melakukan tindakan. Yang keempat adalah melibatkan sejumlah kecil tenaga yang diperlukan. Tidak mungkin melakukan tindakan sendirian, tetapi staf yang diperlukan sebaiknya tidak memasuki ruangan tindakan. Sebanyak 3 orang tenaga yang diperlukan, 1 intubator, 1 asisten, dan 1 orang memberikan obat dan mengawasi monitor. Petugas lain atau runner harus mengawasi dari luar dan harus dapat membantu dengan cepat jika diperlukan. Yang kelima adalah gunakan APD yang benar dan sesuai. Dalam situasi emergensi termasuk anti jantung, APD harus digunakan dan dicek seluruhnya sebelum melakukan tata laksana jalan nafas dan petugas tidak boleh membuat dirinya terpapar risiko apapun. Yang keenam, hindari prosedur yang menimbulkan aerosol sepanjang memungkinkan. Jika terdapat alternatif tindakan yang cocok, gunakanlah tindakan tersebut. Jika tindakan yang menimbulkan aerosol dilakukan, kamar yang digunakan dianggap sudah terkontaminasi. Gunakan APD dan ruangan harus dibersihkan dalam 20 menit. Yang ketujuh adalah fokus pada ketepatan waktu dan kepercayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keberhasilan pada saat pertama kali intubasi. Jangan terburu-buru, tetapi melakukan setiap usaha sebaik-baiknya yang dapat dilakukan. Usaha yang berkali-kali meningkatkan risiko kontaminasi kepada petugas lainnya dan kepada pasien. Nomor 8, gunakan teknik yang berhasil baik untuk semua pasien, termasuk jika terjadi kesulitan intubasi. Teknik yang sebenarnya mungkin berbeda tergantung lokasi dan peralatan. Jika pelatihan dan peralatan tersedia, sebaiknya meliputi penggunaan kit clamp, menggunakan video laryngoskop untuk intubasi endotrakeal, menggunakan 2 orang 2 tangan untuk memegang face mask, ventilasi dengan VI drip, siapkan SGA generasi kedua untuk rescue airway. Petugas paling sesuai adalah yang harus melakukan tindakan jalan nafas. Jangan gunakan teknik yang tidak familiar. Pastikan semua alat-alat jalan nafas yang diperlukan ada di ruangan sebelum melakukan intubasi endotrakeal, seperti monitor termasuk kapnograf, suction yang berfungsi baik, ventilator yang sudah diatur, akses intravena yang baik dan lancar, serta gunakan checklist intubasi dan digunakan sebagai alat bantu dan harus dicek sebelum memasuki kamar pasien sebagai bagian dari persiapan. Gunakan bahasa yang jelas dan close loop communication. Ini adalah contoh dari checklist intubasi. Yang pertama, prepare the patient. Yang kedua, prepare the equipment, prepare the team, dan prepare the difficulty. Jadi kita harus menyiapkan beberapa plan A, plan B, atau C, dan plan D. Ini adalah posisi petugas saat intubasi pasien COVID-19. Ini ada 6 member, 5 member, dan 4 member. Jadi ini adalah posisi dari intubator. Kemudian ini adalah yang memonitoring drug dan monitor. Dan ini ada runner dan leader. Kemudian, intubasi endotrakeal emergency pada pasien COVID. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama, intubasi endotrakeal pasien COVID-19 merupakan prosedur risiko tinggi bagi petugas kesehatan tanpa memandang berat ringannya penyakit. Pasien yang menderita COVID-19 berat
tindakan intubasi juga berisiko bagi pasien. Petugas yang terlibat dalam intubasi endotrakeal dibatasi jumlahnya, yaitu 1 orang intubator, 1 asisten, dan 1 petugas yang memasukkan obat dan mengawasi monitor pasien. Siapkan troli intubasi COVID-19 yang dapat digunakan di ICU atau di tempat lainnya. Yang kelima, APD sangat efektif dan harus digunakan. Gunakan APD lengkap setiap saat, gunakan sarung tangan ganda, bugal anti kabut atau pelindung mata jika memungkinkan, sentuh sedikit mungkin untuk menghindari kontaminasi pada permukaan. Intubasi dalam ruangan bertekanan negatif dengan lebih dari 12 kali pertukaran aliran udara per jam jika memungkinkan. Setiap petugas harus mengetahui cara atau rencana tindakan sebelum memasuki ruangan. Nomor 8, gunakan teknik yang paling efektif untuk dilakukan, termasuk jika terjadi kesulitan intubasi. Pilihan teknik tergantung ketersediaan alat dan obat di lapangan. Hal ini meliputi preoksigenasi dengan face mask yang sesuai dan maplesensi atau sirkuit anestesi selama 3-5 menit. Video laryngoskop untuk intubasi endotrakeal. Gunakan 2 orang 2 tangan saat ventilasi dengan face mask dengan cara VI grip untuk memperketat posisi face mask. Untuk rescue airway, gunakan SGA generasi kedua. Hal ini juga akan memperbaiki penutup dan mengurangi kebocoran. Pasang filter HME pada antara ujung kateter dan sirkuit sepanjang waktu. Jaga agar tetap kering untuk mencegah terjadinya sumbatan. Hindari tindakan yang menyebabkan terjadinya aerosol seperti high flow nasal oksigen, ventilasi non-invasif, bronkoskopi, dan suction trakea, kecuali jika menggunakan sistem suction tertutup. Gunakan monitor lengkap termasuk kapnograf sebelum, selama, dan sesudah intubasi endotrakeal. Gunakan RSI dengan penekanan krikoid jika asisten terlatih dapat melakukannya, tapi lepaskan jika menyulitkan intubasi. Untuk menghindari kolaps kardiovaskuler, gunakan ketamin 1-2 mg per kilogram berat badan, rocoronium 1,2 mg per kilogram berat badan, atau suksametonium 1,5 mg per kilogram berat badan. Berikan vasopresor secara bolus atau infus segera untuk mencegah hipotensi. Pastikan pelupuk otot bekerja maksimal sebelum melakukan intubasi endotrakeal. Hindari ventilasi dengan face mask kecuali jika diperlukan dan gunakan 2 orang, aliran rendah, teknik tekanan rendah jika diperlukan. Intubasi menggunakan endotrakeal tube ukuran 7-7,5 mm pada wanita dan 7,5-8 mm pada laki-laki. Jika memungkinkan, gunakan endotrakeal tube dengan port suction subglottic. Lewatkan endotrakeal tube 1-2 cm di bawah plika vokalis untuk menghindari intubasi bronkial. Memastikan kedalaman endotrakeal tube akan sulit saat menggunakan APD. Kembangkan balon cuff untuk menutup jalan nafas sebelum memulai melakukan ventilasi. Ingat dan catat kedalaman endotrakeal tube. Konfirmasi keberhasilan intubasi endotrakeal melalui gelombang kapnograf yang muncul bahkan pada kasus henti jantung. Gunakan algoritma standar jika terjadi kegagalan intubasi disertai alat bantu kognitif jika diperlukan. Lakukan komunikasi secara jelas, instruksi sederhana, gunakan closed loop communication. Ulang kembali instruksi yang diberikan, suara keras tanpa perlu berteriak. Pasang NGT setelah tindakan intubasi selesai dilakukan dan ventilasi berlangsung aman. Jika pasien belum terkonfirmasi positif, ambil cairan dari dalam trakea menggunakan suction tertutup untuk pemeriksaan virologi. Buang peralatan sekali pakai dengan aman setelah digunakan. Dikontaminasi semua alat yang akan digunakan kembali sesuai dengan instruksi. Setelah meninggalkan ruangan, lepaskan APD secara hati-hati. Bersihkan ruangan dalam waktu 20 menit setelah intubasi dilakukan. Rekaman visual intubasi endotrakeal harus jelas terlihat dari ruangan pasien. Jika terjadi kesulitan jalan nafas,
Rencana tindakan selanjutnya harus didiskusikan dan dikomunikasikan saat pergantian shift dinas. Ini adalah algoritma intubasi endotracheal pada pasien COVID-19 pada dewasa. Yang pertama, preoksigenasi dan checklist. Jadi posisi head up jika memungkinkan, assess airway dan identify trichothyroid membran, waveform capnograph, preoksigenasi yaitu menggunakan face mask atau nasal O2, optimize cardiovascular system, dan share plan for failure. Jadi kita harus mencatat waktunya. Untuk plan A, tracheal intubation, laryngoskopi, maksimum 3 attempt. Jadi maintenance oksigenasi, continuous nasal oksigenasi, dan face mask ventilation between attempts. Jika sukses, kemudian neuromuscular block, video or direct laryngoscopy, external laryngeal manipulasi, dan remove cricoid. Jika berhasil, confirm with capnograph. Jika percobaan pertama gagal, maka call help, video laryngoscopy, get front of neck airway, Fonacet. Jika intubasi ini gagal, maka menggunakan plan B atau C, yaitu rescue oksigenasi, yang menggunakan second generation supraglottic airway, face mask 2% adjunct, maximum 3 attempt each change device. Kemudian jika berhasil, maka stop and think communicate. Optionnya wake patient, if plan, wait for expert, intubate via supraglottic airway, front of neck airway. Jika plan B atau C gagal, maka gunakan plan D, yaitu menggunakan front of neck airway atau FONA. Jadi use FONA set scalpel untuk cricothyroidotomy. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.